Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Pratiwi. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang kenaikan harga BBM di era Jokowi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi mikro. Materi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dan selamat menyaksikan. Langsung saja saya bacakan latar belakang. Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2014 menjadi perbincangan publik yang kontroversial. Banyak masyarakat yang pro dan kontra terhadap kebijakan yang diputuskan oleh Presiden Jokowi tanggal 18 November 2018 di Istana Kepresidenan. Kenaikan harga BBM selalu menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat yang didukung oleh banyaknya pendapat yang muncul tak diikuti oleh data-data yang akurat sehingga menimbulkan dilema terhadap masyarakat. Hal tersebut terlihat pada keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM pada tahun 2005 yang terjadi pada bulan Maret dengan mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 29%. Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, besaran subsidi kesehatan tahun lalu hanya 43,8 triliun, infrastruktur 125,6 triliun, bantuan sosial 70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar 165,2 triliun. Oleh karena itu, latar belakang pemerintah menaikkan harga BBM ialah pengeluaran negara untuk subsidi BBM itu sendiri yang terlalu besar sehingga diperlukan adanya pemangkasan agar dapat diaplikasikan kepada sektor lainnya yang lebih nyata seperti sektor pendidikan atau kesehatan. Banyaknya asumsi negatif masyarakat yang timbul akibat berita kenaikan BBM ini. Salah satunya ialah pendapat masyarakat berita kenaikan BBM merupakan langkah untuk menutupi kasus yang sebelumnya telah mencuat, yaitu kasus Wisma Atlet. Kasus Wisma Atlet sebagaimana yang telah diketahui bahwa yang menjadi pemeran utama dalam kasus itu merupakan orang yang berasal dari partai oposisi yang dominan. Menurut masyarakat, kasus kenaikan BBM ini hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kasus Wisma Atlet dan demi menghilangkan citra buruk atas partai tersebut. Pembahasan kondisi harga BBM di era Jokowi. Pada November 2014, harga premium naik menjadi 8.500 per liter dari semula 6.500 per liter, sedangkan harga solar melonjak menjadi 7.500 per liter dari 5.500 per liter. Namun tak lama tahun berganti, Jokowi menurunkan harga BBM, alasannya mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan kebijakan subsidi tetap yang diterapkannya. Jokowi kembali mengerek harga BBM pada Maret 2015. Saat itu premium naik dari 6.600 menjadi 6.800 per liter dan kemudian naik lagi menjadi 7.400 per liter, sedangkan solar dari 6.400 menjadi 6.900 per liter. Pada April 2012, harga premium dan solar kembali diturunkan, masing-masing turun 450 dan 550 per liter. Lalu pada Oktober 2016 harga premium kembali turun 450 per liter, sedangkan harga solar naik 600 per liter. Kemudian pada November 2019 giliran harga Pertamax dan Pertamax Plus yang naik sekitar 250 per liter. Memasuki awal 2017, Jokowi kembali mengerek harga Pertalite, Pertamax, dan Dexlit, masing-masing 300 per liter, meski Jokowi tak mengerek harga di pertengahan tahun.
Namun pada akhir 2017 ia kembali mengerek harga Pertamax sekitar 300 per liter. Pada awal 2018, Jokowi sempat menaikkan harga Pertamax sebesar 200 per liter menjadi 8.600 per liter, dan Pertamax Turbo naik 250 per liter menjadi 9.600 per liter. Lalu sekitar Februari 2018, harga Pertamax dan Pertamax Turbo kembali naik, masing-masing 300 dan 500 per liter. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus berupaya mewujudkan transportasi. Presiden Joko Widodo mengatakan setiap negara di dunia saat ini menghadapi kesulitan karena melonjaknya harga sejumlah komoditas utama, salah satunya minyak dunia. Lonjakan harga minyak dunia dipicu pasokan global yang semakin ketat. Ia menjelaskan harga minyak dunia saat ini sudah bergerak di atas $100 Amerika Serikat per barel, melonjak 2 kali lipat harga dari harga normal yang sekitar $50-60 Amerika Serikat per barel. Kondisi ini membuat sejumlah negara menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Jokowi menilai kenaikan harga BBM menjadi isu yang sensitif di Indonesia lantaran ketika terjadi kenaikan harga BBM meski tidak lebih besar dibandingkan negara lainnya pasti memicu gelombang demonstrasi. Harga BBM Prof. Dalam kenaikan harga bahan bakar minyak ini itu membuat kontroversi tersebut menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dengan pro dan pihak yang menerima apa saja kebijakan, yaitu abstain, dan pihak yang menolak dengan keras kebijakan tersebut yang disebut dengan kontra. Bagi pihak yang mendukung kebijakan penaikan ini, mereka mempunyai beberapa alasan tersendiri, yaitu satu, ini merupakan jalan yang terbaik telah dikaji baik positif dan negatifnya oleh pemerintah. Yang kedua, menyelamatkan APBN yang membengkak akibat subsidi yang selalu di luar perkiraan. Yang ketiga, subsidinya juga bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, mengurangi ketergantungan kepada minyak dunia. Yang kelima, bisa menghemat dan efisien dalam memakai bahan bakar minyak. Yang keenam, bantuan subsidi bisa tepat sasaran karena tidak lagi didulukan untuk menengah ke atas. Dan bagi pihak yang tidak setuju dengan kenaikan BBM ini dikarenakan akan menambah beban psikologis masyarakat di tingkat mahasiswa, ibu rumah tangga, PNS maupun anggota DPR sendiri. Beberapa alasannya seperti satu, akan mengakibatkan semakin meluas masalah kemiskinan. Yang kedua, dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, memperparah masalah pengangguran. Dan yang keempat, ini akan memicu kenaikan harga barang lainnya, biaya transportasi dan afiliasi. Dan bagi pihak yang absen, ini adalah pihak yang menerima segala kebijakan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa pemerintah ini selalu mengeluarkan kebijakan yang terbaik karena ialah mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi. Biasanya akan terjadi kenaikan, melaksanakan demo karena menuntut mereka hasilnya sama saja, yaitu tetap akan terjadi kenaikan BBM. Kenaikan bahan bakar ini tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat. Strategi pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga BBM. Presiden ke-7 Republik Indonesia mengalihkan subsidi bahan bakar minyak atau BBM ke anggaran infrastruktur, sehingga harga BBM bersubsidi naik. Racikan strategi BBM itu seharusnya sudah disuarakan ketika masa kampanye pemilihan presiden. Siapa sangka kebijakan tak populis itu justru bisa memenangkan hati rakyat.
Selang sebulan berkantor di Istana Negara pada November 2014, Jokowi langsung mematangkan janji kampanye dengan mengubah skema subsidi menjadi penguasaan ke Pertamina dan turut menggerek harga BBM. Economy Center of Reform on Economic atau KOR Indonesia, Peter Abdullah Rajalam menilai langkah Jokowi sudah cukup tepat karena kebijakan dilakukan ketika harga minyak mentah dunia berada di level rendah. Jadi tidak sekedar menetralkan anggaran negara, tetapi juga menciptakan asumsi tambahan untuk mendanai program lain sesuai janjinya. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dianggapnya berhasil membuat masyarakat sadar untuk ikut menanggung beban harga BBM. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan dengan adanya gejolak yang dirasakan masyarakat Indonesia tersebut, hal inilah yang menjadi fenomena menarik politik di Indonesia. Presiden Jokowi yang peduli dengan orang kecil dan dengan gaya belusukan dan terjun langsung ke masyarakat secara tiba-tiba mengumumkan kenaikan BBM yang dirasa memberatkan masyarakat Indonesia. Namun, hal yang menarik lainnya terdapat sejumlah golongan masyarakat yang mengatakan ini menjadi strategi jitu dari Presiden Jokowi dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Presiden Jokowi telah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif dan hal itu mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.